Rockstar kali ini kan sedang dalam developing game yang sangat populer dan sangat dinanti-nanti oleh para gamers, yaitu adalah GTA 6. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kembali lagi pada konten hashtag bahas seputar teknologi. Dan di konten kali ini kita seperti biasa membahas apapun mengenai teknologi hardware, komputer, kemudian updatean game atau software atau apapun yang sedang panas nih dalam dunia teknologi. Dan sebelumnya mungkin sorry ya buat teman-teman yang ngerasa kayak suaranya kok kayak agak-agak nggak enak karena saya juga lagi nggak enak badan. Jadi ya mohon maklumin aja lah ya suaranya kalau agak-agak bindeng atau gimana gitu ya. Anyway, kita masuk aja ke berita yang pertama, berita yang cukup panas dan banyak diperbincangkan di kalangan gamers, yaitu datangnya dari Rockstar. Rockstar kali ini kan sedang dalam developing game yang sangat populer dan sangat dinanti-nanti oleh para gamers, yaitu adalah GTA 6. Dan dikatakan oleh CEO dari Take-Two bahwa Rockstar akan memberikan updatean terus terhadap para fansnya mengenai GTA 6 ini kira-kira seperti apa detailnya dan bagaimana update-annya untuk mendatang. Karena ini semua terkait mengenai pernah gagalnya game Rockstar yang itu cukup memukul keras Rockstar, di mana gagalnya GTA Trilogy seperti yang kita tahu terjadi banyak bug, kemudian visual yang kurang mengenakan, banyak yang kecewa, dan ya banyaklah kasusnya yang mengenai GTA Trilogy. Dan dari situ Rockstar belajar bahwa mungkin kita perlu sedikit terbuka supaya apa yang akan kita rilis itu tidak menjadi sampah ya, sampah dalam tanda kutip, mengulangi tragedi terparahnya Rockstar, yaitu adalah hancurnya GTA Trilogy. Di sini CEO Take-Two yaitu Strauss Zelnick mengatakan bahwa penggemar perlu mengikuti perkembangan karena akan ada lebih banyak info untuk dibagikan dan Rockstar siap melakukannya dengan tepat waktu. Ya, jadi karena mungkin Rockstar juga belajar bahwa sebelum-sebelumnya itu banyak juga kasus-kasus yang ya sudah sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti ketika perilisan ternyata sangat mengecewakan. Tuh, itu kayaknya nggak usah disebut lah ya karena berbeda. Dan dari situ Rockstar belajar untuk berhati-hati karena dia juga nggak pingin fansnya menghilang dan kecewa berat, karena bisa kita bilang untuk game GTA 5-nya itu sudah sangat sukses ya, sukses besar banget. Jangan sampai kesuksesan GTA 5 ini tercoreng ketika perilisan GTA 6 ini menjadi suatu malapetaka bagi Rockstar. Jadi semangat terus Rockstar dan kita nantikan nih kapan GTA 6 bakalan rilis. Berita kedua, ini datangnya dari itch.io, pemilik pasar game indie, yang menyebutkan bahwa NFT itu adalah sebuah scam atau penipuan. Jadi ini adalah sebuah tweet yang dia ungkapkan ya, karena banyak pengguna-penggunanya dia yang bertanya mengenai pendapatnya seputar NFT. Gimana sih menurut Anda mengenai NFT? Dan dia menjawab secara tegas dan cukup keras ya, bahwa dia bilang NFT itu adalah sebuah penipuan. Dan menindaklanjuti tweet aslinya tersebut, itch.io mengatakan bahwa ia mengutuk perusahaan-perusahaan yang mengklaim mendukung pembuat konten tetapi masih saja mendukung NFT. Jadi sesuatu yang masih berbau NFT itu dia sangat mengecam ya. Seperti contohnya Konami yang menandai peringatan 35 tahun Castlevania dengan serangkaian atau beberapa ragam NFT yang mana menurut itch.io ini adalah hanyalah sebuah kesempatan untuk memperkaya diri. Dan gak cuma itu ya, masih banyak lagi seperti salah satu contohnya Netmarble, kemudian ada juga Sega dan juga Nintendo yang mana mendukung dengan adanya NFT dan juga metaverse, bahkan blockchain sekalipun. Jadi semua itu memang sekarang lagi banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan game, development game, yang sekarang lagi banyak banget mengembangkan game-game atau apapun itu yang berbau dengan NFT. Dan kalau menurut saya sendiri ya, pendapat pribadi nih mengenai NFT dengan games, ya ada keuntungan memang bagi kita, dimana mungkin kita memainkan game sekaligus juga bisa mendapatkan uang. Tetapi balik lagi, terkadang game itu belum tentu menyenangkan atau asik untuk kita mainkan. Jadi yang kita harapkan hanyalah bermain game tapi dapat duit. Apapun gamenya itu, yang penting itu menghasilkan duit, itu kita main. Menurut saya itu kayak agak-agak nggak enak
gitu ya, karena kembali lagi bahwasanya kita ini pada awalnya kembalilah kita ke 20 tahun yang lalu, di mana games diciptakan memang hanyalah untuk bersenang-senang, bukan untuk cari duit. Dan di sana memang terdapat banyak sekali cerita-cerita keseruan kita bermain bersama teman atau bahkan bermain sendirian, melakukan sebuah petualangan cara seru tapi memorable gitu. Dan memang cukup disayangkan ya, karena orang-orang sekarang ini banyak yang mulai obses dengan NFT ini sendiri, bahkan hingga melupakan keasikan dalam bermain game itu sendiri. Ya buat saya sih memang itu hal yang juga positif ya, karena mengingat kita juga butuh uang, kita butuh duit untuk hidup. Tetapi di lain sisi bahwasanya kita juga melupakan apa itu aspek-aspek terpenting dalam sebuah video games, yaitu adalah sebuah kesenangan. Orang sekarang banyak mengorbankan kesenangan itu demi sebuah keuntungan, dan ya itu fine aja sih, itu terserah kalian. Tapi juga terkadang kita juga butuh suatu hal yang memang itu untuk menyenangkan diri kita. Jadi melepas stres kita bersenang-senang, kita dah pure nggak usah mikirin uang, karena yang kita cari adalah sebuah kesenangan. Tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing personal, karena ada yang menikmati, ada juga yang ya apapun yang penting uang. Udah lah ya, kita next aja ke berita yang ketiga. Di berita ketiga ini datangnya dari VGA yang baru saja dirilis di Indonesia secara luas, yaitu 3050, yang sebelumnya itu diperkirakan akan rilis dengan harga kurang lebih 4,3 juta. Kok ternyata harga yang keluar di pasar itu cukup fantastis, karena startnya itu ada yang dari 5 juta. Itu masih oke ya, 5 juta. Tapi orang-orang rata-rata jualnya itu di harga 7 juta. Bahkan ada yang hingga 10 juta. Waduh, ini kenaikannya cukup tinggi ya. Dan sebetulnya ini juga bukan berita yang cukup mengagetkan, karena sudah terprediksi bahwasanya rilisnya 3050 itu bukan menjadi sebuah solusi untuk gamers bisa mendapatkan RTX series dengan harga yang murah. Mungkin itu bisa terjadi setelah pandemi ini berakhir dan harga semua kembali normal, karena chip sudah terproduksi secara massal dan sangat cepat. Tapi karena sekarang masih ada di fase kelangkaan chip, jadi segala sesuatunya mengenai VGA, komponen apapun itu pasti masih agak-agak mahal ya. Apalagi RTX series yang mana masih dikejar-kejar nih sama orang-orang. Ya, kita berdoa aja ya, semoga segera turun, segera kembali normal harganya, karena banyak prediksi yang mengatakan bahwasanya setelah gelombang ketiga COVID-19 ini selesai, itu akan kembali menjadi sedia kala, semua menjadi normal, karena diprediksi oleh WHO juga bahwasanya ini akan menjadi flu biasa. Ya itu semoga aja itu beneran ya, semoga aja itu nggak cuman ucapan biar kita itu bisa tenang ya. Semoga semua kembali normal, semoga dunia ini kembali sehat, dan semoga harga-harganya juga kembali sehat, supaya teman-teman juga bisa ngerakit PC lagi, mau upgrade bisa upgrade, mau ngerasain 3000 series juga bisa. Dan ya semoga aja lah ya, semua intinya masih semoga. Aduh. Are you kidding me, pendejo? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian kepingin ngerakit PC di One IT, kalian bisa langsung kunjungi aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri, and peace out.